Masyarakat Indonesia kembali akan menyambut gelaran demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi. Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan beradu visi misi serta program di masing-masing daerah, tidak terkecuali Jakarta. Posisi strategis, populasi yang besar dan majemuk membuat Pilkada Jakarta menjadi sorotan publik. Berikut apa kata fakta. Setelah pemilihan presiden 2024, perhatian publik tertuju pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di sejumlah daerah, salah satunya adalah Jakarta. Warga ibu kota akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jakarta selanjutnya. Lalu, siapakah yang akan menjadi pemimpin Jakarta berikutnya? Berikut apa kata fakta. Sederet tokoh digadang-gadang masuk dalam bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta. Saat ini hanya Anies Baswedan saja yang sudah mengumumkan siap maju dalam Pilkada Jakarta. Namun sejumlah nama lain seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga Ridwan Kamil diprediksi akan menjadi pesaing Anies. Untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta, seorang calon kepala daerah harus didukung sedikitnya 22 kursi di DPRD. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2024, PKS berhasil memperoleh kursi terbanyak yaitu dengan 18 kursi, disusul dengan PDIP 15 kursi dan Gerindra 14 kursi. Sejauh ini baru mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan siap maju dalam Pilkada Jakarta. Anies didukung oleh 3 partai, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Nasional Demokrat Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Anies mengungkap kriteria bakal calon pendampingnya harus memiliki visi membangun Jakarta, tapi tetap harus berpihak pada rakyat. PKS mengusulkan nama kadernya sendiri yaitu Sohibul Iman, sementara Nasdem memberikan kebebasan kepada Anies untuk memilih pendampingnya sendiri. Nah, Anies bagaimana peluangnya? Saya mengatakan bahwa terbuka lebar peluang beliau untuk menjadi paslon. Dan ketika dia menjadi paslon, peluangnya untuk menang juga sangat tinggi secara common sense, akal sehat. Jawabannya nanti adalah kalau dilakukan survei. Tetapi dari berbagai survei yang saya monitor terakhir ini adalah Anies salah satu kategori, bahkan pada posisi bertengger pada yang tertinggi gitu ya dibanding para kandidat lain. Tetapi partai politik juga akan melakukan kalkulasi-kalkulasi menang kalah. Nah, kalau memang itu menjadi landasannya, saya kira Anies sangat berpeluang untuk menang pilkada nanti dibanding para kandidat-kandidat lain. Sejumlah survei menyatakan bahwa nama Anies Baswedan masih menjadi favorit dalam bursa Pilkada DKI Jakarta. Lalu, siapakah yang akan menjadi pesaing Anies? Koalisi Indonesia Maju sebagai koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 diklaim telah mengusung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya Partai Golkar telah merekomendasikan Ridwan Kamil agar maju di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. Sementara itu nama Basuki Cahayapurnama muncul sebagai calon kandidat, namun PDIP masih belum memutuskan untuk memberikan dukungan pada siapapun. Kalau kita muncul ke permukaan adalah selain Anies, ada Ridwan Kamil, ada juga Ahok diperbincangkan. Saya tidak tahu nanti PD Perjuangan membawa kadernya atau Ahok gitu ya. Tetapi 3 kandidat ini adalah sangat potensial menurut saya, suatu pertarungan yang menurut saya seimbang antara Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Saya kira seperti yang saya katakan tadi, kalau memang koalisi Indonesia Maju membawa Ridwan Kamil, saya kira 3 kandidat ini tidak bisa kita prediksi mana yang menjadi pemenangnya ya. 3-3-nya menurut saya equal lah. Dan kita bangga
bangsa Indonesia bangga, rakyat bangga, disodorkan kader-kader putra terbaik, harusnya putri, ada juga putrinya harusnya kan, putra-putra terbaik Indonesia tiga-tiganya. Jadi justru yang semacam ini yang setara bertarung atau katakanlah berkampanye itu jauh lebih baik gitu ya. Tinggal rakyat nanti yang memutuskan. Karena itulah maka mereka akan bersaing dari sudut visi misi, program dan ketokohan, kemampuan leadership. Saya mengatakan tiga-tiganya kemampuan leadershipnya sangat luar biasa. Saya kira ya, dengan tentu tidak ada yang sama. Jadi kalau Anies saya pikir leadershipnya dia bisa menjalankan Jakarta 10 tahun dengan pendekatan humanisnya. Tetapi Ahok ketegasannya kita harus akui, Ridwan Kamil dengan gaya yang sangat partisipatif, saya kira ini menarik. Sementara itu, wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus di Pilkada Jakarta semakin menguat. KIM dikabarkan melakukan lobi-lobi tingkat tinggi untuk dua partai PKB dan Nasdem sebagai partai pengusung Anies di Pilkada Jakarta. Baik, itu saya kira memunculkan kemungkinan kotak kosong kan? Memungkinkan, itu yang saya kritik tadi. Ya sudahlah, kalau sudah cukup suara di sini, jangan lagi merayu-rayu partai lain supaya masuk. Ya kan? Atau si calon tersebut mengatakan, sorry, aku tidak butuh dukungan, tapi sudah cukup supaya ada satu calon lagi atau dua calon lagi. Kita orientasi kepada rakyat dong. Jadi tidak boleh misalnya, wah kan kata teman yang satu partai yang mau plus itu gitu kan, wah kita kebersamaan. Kan begitu, ada alasannya. Emang kalau kompetitor itu bukan kebersamaan, kan kebersamaan definisinya untuk rakyat kan. Nah ketika dia ada calon lain, menajamkan dibanding untuk rakyat kah? Jadi kebersamaan yang didefinisikan oleh saudara itu sempit itu. Nah oleh karena itulah saya mendorong supaya tidak ada lagi KIM Plus. Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Hingga saat itu tiba, arah dukungan politik terhadap masing-masing calon masih bisa berubah. Dari Jakarta, Galuh Pandu dan juru kamera Dimas Winardi melaporkan. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya.